Halo, selamat datang di Before It, podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Yes, balik lagi di Before It Travel Food edisi 2 Yogyakarta. Asik, udah hari kedua aja nih ya kan. Pagi di Jogja itu rasanya tuh slow burn dan perjalanan sedikit macet, sedikit padat, tapi ya itu yang dirindukan dari Jogja. Enggak terlalu padat banget, enggak terlalu sepi banget, sedang-sedang aja. Nah, gue nih parkir mobil agak jauh dan gue jalan dulu dari seberang stasiun Jogja. Jalan dari parkiran ke Malioboro cukup bertaruh dengan keringat. Halo. Kita lagi di Jogja. Jadi turis Jogja. Kita mau ke Pasar Beringharjo. Oke. Karena terik banget, ya gue mutusin buat cari penyegaran ya kan. Di tepi jalan dan gue bertemu sama tukang es jeruk. Hajar dulu kali. Hari ini gue mampir ke Malioboro buat menyapa sejenak. Nah, ngomongin Malioboro, lo tahu gak sih? Malioboro itu namanya diambil dari bahasa Sansekerta, yaitu Malia Bahara. Artinya itu karangan bunga. Dulu jalanan ini tuh bener-bener dipenuhi bunga tiap ada acara keraton. Tapi hari ini tuh tujuannya adalah jantung kotanya nih, yaitu Pasar Beringharjo. Let's go! Oke, sedikit ngebahas tentang Pasar Beringharjo. Pasar ini tuh udah hidup dari tahun 1758. Gila lama banget. Nama Beringharjo itu doa. Bering dari pohon beringin, harjo dari kesejahteraan. Ini pusat ekonomi yang udah jaga kestabilan kota selama berabad-abad. Gokil. Nah, di sini gue nemenin para ibu-ibu untuk belanja ya kan. Ikutin masuk, kangen suasananya, suasana Pasar Beringharjo. Muter-muter sedikit ya kan, ikut-ikutin aja. Nah, habis belanja oleh-oleh, tenggorokan gue nih minta sesuatu yang legendaris. Lo lihat ini? Ini adalah es dawet. Banyak yang bilang istilah dawet itu singkatan dari dawet, alias wis dadi wis liwat. Sudah jadi, sudah lewat atau dapat. Filosofinya dalam. Minuman ini adalah simbol kesegaran yang harus segera dinikmati. Dulu, dawet itu minuman kaum jelata yang dijual keliling pasar pakai pikulan. Cendolnya yang terbuat dari tepung beras atau sagu. Itu adalah bukti kecerdasan masyarakat lokal memanfaatkan sumber daya alam di tengah iklim tropis. Perpaduan santan yang gurih dan gula aren yang legit itu bukan cuma soal rasa, tapi soal balancing. Di tanah Jawa, keseimbangan rasa itu ya segalanya. Minum dawet itu kayak lo lagi minum kearifan lokal dalam satu gelas. Udah seger nih, sekarang waktunya bahan bakar utama. Gue mutusin untuk makan gudeg. Kalau lo pikir gudeg cuma nangka muda dimasak manis, lo tuh salah besar. Ini makanan dengan sejarah yang melibatkan ribuan orang di dalamnya. Gudeg lahir di era pembangunan kerajaan Mataram Islam. Waktu itu ribuan prajurit dikerahkan buat bangun kerajaan. Masalahnya, gimana cara kasih makan ribuan orang dengan bahan yang murah tapi tahan lama? Ya akhirnya mereka memanfaatkan pohon nangka muda atau gori yang melimpah banget di hutan jati saat itu. Mereka masak nangka itu di kuali logam raksasa pakai kayu bakar dan harus terus-terusan diaduk. Bahasa Jawanya hangudeg. Dari situlah nama gudeg berasal. Ini adalah war food.
Makanan darurat yang berevolusi jadi santapan ningrat. Rasa manisnya itu bukan kebetulan. Itu hasil caramelization santan dan gula Jawa yang dimasak berjam-jam. Setiap suapan gudeg itu adalah suapan sejarah ketahanan pangan nenek moyang kita. Kalau lo mau lebih jelasnya, gue udah pernah bahas di Before It episode gudeg. Jadi lo cari aja ke bawah, oke? Lanjut. Udah kenyang, gue mutusin naik beca nih. Nyempil-nyempil di gang sempit. Rasanya kayak pulang ke rumah. Gue muter-muter menikmati suasana Jogja, menikmati bangunan-bangunan yang ada di sekitar situ. Dan perjalanan berakhir di sini, Taman Sari atau Water Castle. Kita ngebahas Taman Sari nggak lengkap kalau kita nggak cari tahu nih sejarahnya. Taman Sari itu bukan sekedar pemandian. Namanya itu artinya taman yang indah. Dibangun tahun 1758 oleh Sultan Hamengkubuwono I. Yang unik, arsitekturnya. Itu adalah perpaduan budaya Jawa, Portugis, dan Tiongkok. Konon katanya, arsiteknya adalah seorang Portugis yang dikenal warga lokal sebagai Demang Tegis. Makanya, ada sentuhan gaya Eropa yang kental di sini. Tapi, ini bukan cuma soal rekreasi aja. Ini adalah tempat meditasi, tempat Sultan mencari ketenangan spiritual. Bahkan di bawahnya ada lorong-lorong rahasia dan sumur gumuling, sebuah masjid bawah tanah yang bentuknya melingkar, yang dulu dipakai untuk strategi pertahanan kalau ada serangan mendadak nih. Nah, jadi di balik keindahan kolamnya yang instagramable ini tersimpan strategi pertahanan dan ketenangan batin seorang pemimpin besar. Nah, gimana? Keren kan? Gokil sih. Kalau ngeliat dari tempatnya nih, ya emang kayaknya ini adalah tempat yang, ya ini bangunannya tuh yang cukup beda dengan daerah-daerah Jogja di situ tuh. Kalau Jogja tuh nggak kayak gini banget gitu. Ini mungkin emang ada sedikit-sedikit sentuhan Eropanya ya kan. Ya hari ini nggak banyak checklist tempat yang gue datengin. Tapi gue ngerasa kenyang secara batin. Kalau ngomongin Jogja, ya tempat ini emang udah juara banget sih menurut gue. Karena ya lebih banyak menikmati suasananya, lebih banyak menikmati budayanya. Jadi kayak ya yang nggak didapetin di daerah gue, ya kan. Ya udah mungkin cukup sekian. Gue Zil Karim dan ini Before It karena setiap makanan punya cerita.